Indonesia, negeri yang kaya akan budaya. Setiap daerah memiliki tradisi sendiri warisan leluhur yang tetap lestari hingga kini. Warisan itu dijaga dan diuri-uri meski perubahan zaman menggerus bak abrasi. Namun, tradisi turun-temurun itu tak lekang oleh era modernisasi saat ini. Seperti tradisi peringatan hari jadi atau ambal warsa sebuah daerah, masih terus dilakukan setiap tahun oleh masyarakatnya. Dikemas secara simbolis namun penuh filosofi yang tidak mengurangi nilai. Sama halnya yang dilakukan masyarakat Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur dalam memperingati hari jadi yang ke-1086 tahun ini. Rangkaian perayaan dimulai dengan arak-arakan yang biasa disebut pawai alegoris. Arak-arakan panjang yang dilangsungkan dan dipertunjukkan di muka umum. Pawai alegoris ambal warsa Kabupaten Nganjuk diawali dengan nyekar ke makam Kanjeng Raden Tumenggung Sosrokusumo atau Kanjeng Jimat, Bupati pertama Nganjuk yang masa itu pemerintahannya masih berada di Merbek. Nyekar dilanjut ke makam Pangeran Singosari yang tak jauh dari makam Kanjeng Jimat yang berada di komplek Masjid Agung Al-Mubarok. Pangeran Singosari merupakan mertua Kanjeng Jimat. Pangeran Singosari adalah Demang, Toyo, Mirah, sebuah wilayah yang nantinya berubah nama menjadi Kabupaten Brebek. Utawi kutha Nganjuk ingkang sinebat Kiai Jurang. Usai nyekar, dilanjut penyerahan dua pusaka tombak Kiai Jurang Penatas dan payung Kiai Tunggul Wulung dari sesepuh juru kunci pusaka kepada Bupati Nganjuk saat ini, Marhen Jumadi. Terima kasih. Yang pertama adalah masalah prosesi untuk pawai alegoris ini, yaitu pertama penyerahan dari sesepuh yang diberikan kepada Pak Bupati. Yang kedua, Pak Bupati menyerahkan kepada petugas pembawa pusaka untuk naik di mobil. Yaitu rangkaian acara yang ada di Masjid Brebek ini. Ini dibawa atau istilahnya bukan diboyong ya, dibawa ke mobil sampai di depan pendopo. Di jalan itu nanti ada prosesi arak-arakan. Yang pertama adalah cucu lampa, yang kedua pembawa dupa, terus pembawa bunga, terus dilanjutkan berikutnya pembawa pusaka atau songsong. Yang berikutnya adalah rombongan dari Pak Bupati, Forkominda, dan UPD, serta dari Bapak Camat. Kedua pusaka kemudian diarak menuju Pendopo Agung Kabupaten Nganjuk. Arak-arakan inilah disebut dengan pawai alegoris yang diikuti ratusan kereta hias yang ditumpangi para punggawa pemerintah, mulai dari Forpimda, Forpimcam, Kepala OPD, dan masyarakat umum.
Di sepanjang jalan, pawai ini disambut ribuan warga Nganjuk yang berderet di tepi jalan. Menjadi hiburan dan harapan tersendiri di hari jadi kotanya yang ke-1086 ini. Bangkit menuju Nganjuk melesat, bermartabat dan sejahtera. Setibanya di tujuan, kedua pusaka dibawa untuk disemayamkan di tempatnya. Diantarkan seorang pemuda sebagai cucuk lampah yang diiringi pembawa api pembakar dupa, pembawa pusaka, penabur bunga, dan rombongan bupati beserta para pejabat pemerintah Kabupaten Nganjuk. Selangkah demi selangkah, dengan penuh khidmat, kedua pusaka dibawa ke pendopo agung yang sejak tahun kemarin diberi nama Pendopo KRT Sosro Kusumo. Di pendopo, titian prosesi acara berlangsung sakral. Kedua pusaka tombak Kiai Jurang Penatas dan payung Kiai Tunggul Wulung diserahkan Bupati Marhen Jumadi ke sesepuh untuk disimpan di persemayamannya. Pawai Alegoris ini berbeda. Banyak orang yang salah menerima bahwa pawai Alegoris itu seperti orang boyongan. Bukan. Pawai Alegoris itu bagian dari syukuran terkait dengan hari jadi itu. Ini yang selalu saya memberikan statement bahwa boyongan itu jelas tanggal 6 Juni. Mungkin nanti acaranya akan dipikirkan oleh tim. Tapi ini adalah bagian dari peringatan hari jadi Kabupaten Nganjuk. Kemudian besok upacara hari jadinya, ya, dengan simbol nanti kita memberikan penghargaan kepada masyarakat, kepada tokoh, kepada mungkin pemerintah UPD atau camat atau lurah dan sebagainya yang punya prestasi. Setelah itu dilanjutkan manusuk sima di Candilor. Manusuk sima ini juga jangan sampai salah arti. Manusuk sima itu adalah visualisasi dari terbentuknya Nganjuk atau Anjuk Ladang itu. Nanti ada visualisasi seperti apa sih sebenarnya, sehingga bumi Anjuk Ladang itu mendapatkan tanah merdikan. Tanah merdikan itu artinya apa? Bebas dari bayar pajak. Nanti akan divisualisasikan waktu di manusuk sima mungkin sore hari. Setelah itu nanti juga ada rangkaian lagi pawai manusuk sima itu adalah rangkaian hari jadi. Video selanjutnya adalah prosesi manusuk sima di Candi Jayamerta atau Candi Lor. Asal-usul sesungguhnya nama Nganjuk berasal sebuah tanah kemenangan, tanah Anjuk Ladang yang diberikan Empu Sindok kepada rakyat Anjuk Ladang atas jasanya membantu memenangkan peperangan dengan pasukan Melayu. Hari jadi Nganjuk bersumber pada prasasti Anjuk Ladang 10 April 937 Masehi yang ditemukan di Kompleks Candi Jayamerta. Sementara perpindahan pemerintah Kabupaten Brebek ke Kota Nganjuk bersumber pada SK Belanda tertanggal 6 Juni 1880 Masehi yang juga diperingati setiap tahun di tanggal tersebut dengan istilah boyongan.
Dari Nganjuk, AG Cyber melaporkan.